Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anida Nur Afita, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Manajemen Pendidikan Islam C4. Di sini saya akan mempresentasikan bentuk komunikasi organisasi, mata kuliah Perilaku Komunikasi Organisasi yang mana diampu oleh dosen Ibu Aminah MPD. Ada baiknya kita memperkenalkan dahulu apa yang akan saya bahas di presentasi kali ini. Saya akan membahas tentang bentuk organisasi menurut tujuan, bentuk organisasi menurut sifat, bentuk organisasi menurut fungsi, bentuk komunikasi organisasi, dan ciri-ciri komunikasi organisasi yang ada di masyarakat. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Organisasi memang harus jelas tujuan serta berbagai hal yang akan dilakukan di dalamnya, tertuang dalam visi dan misi organisasi. Selanjutnya, sifat umum organisasi. Organisasi memiliki beberapa sifat yang dapat menjadi dasar dan pembeda dari non-organisasi. Adapun sifatnya adalah selalu memiliki tujuan. Tujuannya pun berbeda-beda tergantung masing-masing perkumpulan tersebut. Contoh, tujuan sekolah adalah memberikan pendidikan untuk para siswa, sedang tujuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang ekonomi. Dan yang kedua, terdiri dari banyak anggota. Contohnya, sekolah terdiri dari guru, siswa, staf, dan kepala sekolah yang saling melengkapi. Yang ketiga, berbentuk struktur sistematis. Jadi, organisasi itu sudah memiliki struktur sistematis. Struktur yang digunakan merupakan sebuah sistem bertujuan mengatur tugas-tugas setiap anggota setiap pembagian kerja, penentuan pemimpin, dan peraturan. Contoh dari sifat organisasi, di negara kita, Indonesia, setiap warganya dibebaskan untuk berorganisasi. Kebebasan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 3. Yang mana bunyinya adalah setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lanjut ke poin fungsi organisasi. Fungsi organisasi. Dalam perwujudannya, organisasi memiliki sejumlah kekayaan bersifat fisik maupun non-fisik, meliputi pula aspek-aspek sosial, budaya, teknologi, dan sejumlah interaksi yang tidak tampak oleh panca indera. Contoh suatu organisasinya adalah keluarga, kampung, perusahaan, sekolah, pemerintah, dan lain sebagainya, baik dalam bentuk formal maupun informal. Selanjutnya, bentuk komunikasi organisasi. Komunikasi adalah komponen manajemen penting untuk organisasi manapun. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberitahu karyawan tentang kebijakan baru, untuk memastikan keselamatan di seluruh organisasi, atau untuk mendengarkan feedback karyawan. Semua yang dilakukan dengan komunikasi yang efektif. Jadi, untuk menghindari situasi tersebut, diperlukan yang namanya komunikasi organisasi. Untuk berkomunikasi dengan lingkungan internal, stakeholders, serta dengan masyarakat luas. Jadi, untuk menghindari situasi tersebut, diperlukan yang namanya komunikasi organisasi. Contohnya bisa ketika Anda memiliki maksud baik yang ingin berkontribusi pada lingkungan di sekitar organisasi Anda,
Tetapi karena tidak mampu mengkomunikasikannya dengan baik, timbul salah paham dan masalah baru dengan orang-orang di lingkungan tersebut. Jadi untuk menghindari situasi tersebut diperlukan namanya komunikasi organisasi. Lanjut, ciri-ciri komunikasi organisasi yang ada di masyarakat. Ada beberapa ciri-ciri komunikasi organisasi yang ada di masyarakat. Yang pertama, komunikator dalam komunikasi massa melembaga. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Pesannya bersifat umum. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Pesannya bersifat umum. Komunikasi berlangsung satu arah dan terdiri dari sekelompok orang. Sebuah organisasi pasti memiliki anggota yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Memiliki tujuan, pastinya, saling bekerja sama, adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.